Riasah TV, media dakwah menuju jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini Ahad atau Senin malam kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, thalabul ilmi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, masih dipercaya Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, dan sholawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya badal menggantikan, tadi dihubungi sebelum maghrib oleh Ustadz Kosmi. Ustadz katanya mengisi ta'lim di Riasah 5. Dan saya tanya materinya apa, Al-Kabair katanya. Ya, insya Allah pada malam hari ini saya coba membaca para ikhwan, saya bacakan aja kitab Al-Kabair ini berkaitan dengan dosa-dosa besar. Di Imam Az-Zahabi mencatat beberapa dosa besar di kitab ini, mudah-mudahan bisa terus dibacakan setiap jadwal ta'lim dan hatam kitab ini. Sebelum kita masuk ke beberapa hadis yang ada di kitab ini, hadis pertama saya sampaikan dulu bahwa Imam Az-Zahabi ini lahir sekitar 1274 Masehi. Beliau mempunyai 1.300 guru. Jadi beliau Imam Az-Zahabi berguru kepada 1.000 lebih. Di sini disebutkan 1.300 guru. Ustaz Firman berapa gurunya? Sadiman berapa gurunya? Imam Az-Zahabi itu punya 1.300 guru dan dia catat dan menjadi satu kitab khusus, kitab tentang guru-guru kita. Ustaz Ismail berapa gurunya? Nah itu Masya Allah, artinya apa? Beliau begitu menghormati silsilah keilmuan. Jadi kalau kita hitung guru TK, guru SD, SMP, SMA sampai kuliah mencapai 1.000 enggak? Belum ya. Nah Imam Az-Zahabi ini khusus dia membuat satu kitab tentang silsilah guru-gurunya. 1.300 lebih ya gurunya. Masya Allah, di sini ada yang sampai 1.000 nggak? Pak, ini berapa? Paling kencang 10. Nah pada taklim terdahulu di masjid saya sampaikan, mari kita doakan guru-guru kita yang telah mengantarkan kita kepada derajat kemuliaan seperti malam hari ini. Jadi kita doakan orang-orang terdekat kita. Baik para ikhwan sekalian, kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair ini dimulai dengan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina yaztanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Nah, kemudian dalam surat An-Nazm tentang dosa besar ini Allah berfirman, allazina yaztanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan tercela itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di kitab ini sangat penting sekali dibahas berkaitan dengan dosa-dosa besar? Kami antarkan dulu para ikhwan, mungkin hadis ini sering sering didengar, dan bahkan saya ingat kemarin pekan yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, Ustadz Qosmi menyampaikan
Imam Az-Zahabi membuka pembahasannya ini tentang peluang kepada para ikhwan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idaj sanabat al-kabair. Jadi para ikhwan sekalian, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berada di Riasa ini, salat 5 waktu kepada salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat yang lain, atau Jumat sampai Jumat yang lainnya, Jumat sampai Jumat yang akan datang, kemudian Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, itu kita berpeluang untuk diampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi tadi kita sholat maghrib, kemudian setelah maghrib ke Isya itu punya peluang kita akan diampuni dosa-dosa kita. Dari Isya nanti ke subuh itu kita akan diampuni dosa-dosa kita. Kalau Isya sholat, subuh juga sholat. Atau tadi subuh ke duhur, itu selama sholat subuh dan kita bertemu dengan sholat duhur, itu ada pengampunan Allah di situ. Di sini disebutkan hadisnya seperti itu. Tapi dengan syarat para ikhwan sekalian, Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan tahun lalu kita sudah beribadah puasa Ramadan, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Nah, di sana ada pengampunan dosa. Ketika kita sampai ke Ramadan yang akan datang, mukaffiratun. Dosa-dosa kita itu diampuni. Dosa para ikhwan, para ahwat, para ibu sekalian itu diampuni. Tapi dengan syarat. Dari Jumat ke Jumat diampuni juga, tapi dengan syarat. Ida iztanabat al-kabair. Apabila para ikhwan itu meninggalkan dosa besar. Kalau masih melakukan dosa besar, walaupun dia sholat maghrib, kemudian juga sholat isya, tapi dari maghrib ke isya dia berbuat dosa besar, maka tidak ada ampunan padanya. Dari subuh ke zuhur, subuh sholat, duhur sholat, itu dijanjikan kata Nabi, duhur, dari subuh ke duhur itu ada pengampunan. Tapi ketika siangnya, ketika paginya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 berbuat dosa besar, maka ampunan itu tidak ada. Gugur ampunan itu karena menjadi syarat. Jadi para ikhwan sekalian, kalau kita ingin diampuni dosanya, dosa-dosa besar kita itu kita ingin diampuni, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, syaratnya jauhi dosa besar. Kata baginda Rasulullah SAW, apa saja dosa besar itu? Ya. Ada beberapa dosa besar. Salah satunya disebutkan di sini, Rasul bersabda berkaitan dengan apa yang harus kita jauhi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ikhwan sekalian, kata Rasul, istanibu jauhilah oleh kalian as-sab'u al-muwabbiqat, 7 yang mencelakakan. 7 hal yang mencelakakan, atau istanibu as-sab'a al-muwabbiqat, 7 perkara yang mencelakakan kalian. 1. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihru, berbuat sihir atau percaya kepada sihir. Anda menjadi dukun atau percaya kepada dukun dan membenarkan perdukunan. Nah, itu dosa besar yang akan mencelakakan kita. Kemudian wa qatlun nafsi alladzi harramallahu illa bil haq, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Berarti ada yang membunuh dihalalkan. Apa tuh? Perang. Ya, ini membunuh kecuali yang dihalalkan oleh Allah ketika saat berperang. Membunuh itu dosa besar. Kalau kita lihat hari ini nyawa manusia itu murah ya. Pembunuhan di mana-mana, mutilasi segala macam. Bahkan untuk kasus hari ini kita melihat pembunuhan itu sidangnya sangat lama sekali gitu. Untuk membuktikan seorang yang membunuh itu, waduh, berbelit-belit. Nah, itu sudah jelas membunuh misalnya. Jadi syirik kepada Allah, sihir, membunuh, kemudian wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian wa aklur riba, memakan riba. Kemudian wa tawalli yaumaz zuhfi, lari dari medan perang. Ya, watawalli ya yaumaz zuhfi, lari dari medan perang. Itu sesuatu yang akan menghancurkan kita, atau perbuatan dosa.
Kemudian waqadbul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh muslimah baik-baik melakukan perbuatan zina. Hati-hati dalam menuduh ya. Itu termasuk perkara yang akan menghancurkan kita. Jadi Nabi mengatakan 7 perkara tadi tolong dihindari. Nah, dosa besar itu tadi syirik yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah menjadi akbair kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Syirik kepada Allah. Nah, dalam hal syirik ini apa yang disebut dengan syirik? Ayyaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan Allah kepada Allah niddan, tandingan, sekutu. Kita katanya beribadah kepada Allah, tapi kita menjadikan makhluk lain sebagai tandingannya. Katanya beribadah kepada Allah, tapi ada pohon besar disembah, ada pohon besar diagung-agungkan, ada cincin, batu ali, batu giok diagung-agungkan. Hati-hati para iman sekalian. Niddan, menjadikan tandingan kepada Allah. Engkau beribadah, tapi engkau beribadah juga kepada selainnya. Seperti kepada apa? Min hajarin, dari batu, awas syajarin, pohon, awas samsin, matahari, komarin, bulan, awan nabiyin, bahkan kepada nabi. Kita beribadah bukan kepada nabi. Awas syaihin, atau kepada guru, awan najmin, kepada bintang, awan malikin, kepada pembesar atau raja, dan selainnya. Ini termasuk ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Ya. Itu jelas ayatnya. Sebelum kesyirikan itu kita bertobat akan perbuatan syirik tadi. Jadi semua dosa diampuni kecuali perbuatan syirik. Setelah kita bertobat tentunya. Dijelaskan dalam surat Luqman, inna syirka laudulmun adzim. Syirik itu kesesatan yang sangat besar. Nah, para ikhwan sekalian, tadi syirik kepada Allah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ala a'unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Saya akan beritakan kepada kalian dosa-dosa besar itu. Rasul mengatakan seperti itu 3 kali. 3 kali artinya ini sangat penting ya. Jadi kalau kalau informasi disampaikan 3 kali, berarti sangat penting informasi tersebut. Nah, Rasul mengatakan ini 3 kali. Ala ambaukum bi akbaril kabair. Kata Rasul, saya mengabarkan kepada kalian dengan dosa besar itu, yang paling besar. Salasan, 3 kali mengatakan itu. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, apa dosa besar itu? Bala ya Rasulullah, iya, apa dosa besar itu ya Rasulullah? Pertama, al-israku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, apalagi? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nah, ketika menjelaskan hadis tersebut, ketika berbicara tersebut, Rasul posisinya bersandar. Sedang dengan para sahabat posisinya bersandar, kemudian mempertegas itu Rasul duduk agak tegak gitu. Kemudian Rasul berkata, faqala, selain syirik, durhaka kepada orang tua, kedua orang tua, kemudian qauluz zur, perkataan dusta, dosa besar. Ao syahadatuz zur, atau ao syahadatuz jur, bersaksi kepada orang yang berbohong. Berbohong juga tidak boleh karena itu dosa besar. Kemudian kita bersaksi kepada pembohong itu. Kalau Ustadz Firman bersaksi kepada pembohong, nah itu dosa besar. Para ikhwan sekalian, kita lihat dalam persidangan gimana tuh. Walaupun sudah disaksi dengan disumpah dengan Al-Qur'an, ya tapi kejadiannya Allahu a'lam ya, saya ngomong gitu. Maksudnya itulah, kita bersaksi kepada orang yang bohong, nah kita juga termasuk dosa besar ya. Kemudian Rasulullah mengulang-ulang 3 kali, sampai-sampai kalau tidak ini oleh para sahabat, Rasul nggak berhenti. Artinya apa? Ini sangat penting sekali memperhatikan dosa besar tadi. Disebutkan yang pertama syirik, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua percaya kepada sihir,
kemudian tadi makan harta anak yatim, kemudian apalagi riba, kemudian membunuh orang, kemudian memfitnah atau berbuat memfitnah wanita-wanita yang baik, berbuat zina. Nah, ini hati-hati para ikhwan sekalian. Tadi yang pertama syirik. Yang kedua, syirik ini ada yang disebut dengan pembagian yang kedua dalam kategori syirik ya, itu ada yang disebut dengan riya. Riya itu termasuk kepada syirkul asgor, syirik kecil. Apa riya itu? Ya, riya itu disebutkan di hadis ini bahwa kita diperintah oleh Rasulullah SAW, iyyakum wasyirkul asgor, jauhi oleh kalian syirik kecil. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma syirkul asgor, apa syirik kecil itu? Kata Rasul, syirik kecil itu riya. Nah, riya itu apa? Ingin dipuji. Nah, ketika menjelaskan ini, para ikhwan ya, Rasul mengatakan seperti ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma yuzazil ibad, ketika Allah akan mengumpulkan, akan memberi pahala kepada para hambanya, yauma yujazil ibad, bi'amalihim, akan memberi pahala dengan amal-amalnya. Jadi kita sekalian nanti akan dikumpulkan, kemudian Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tetapi khusus untuk orang yang berbuat riya, berbuat ingin dipuji, Allah berkata seperti ini, atau Allah berfirman seperti ini. Kata Rasulullah, Allah berfirman, idhabu ilal lazina kuntum tarawnahum bi'amalikum. Ini untuk orang-orang yang riya, kata Allah nanti di akhirat nanti, idhabu, pergilah kalian, wahai orang-orang yang riya itu, kepada kuntum tarawnahum, kepada engkau ketika memperlihatkan keriaannya tersebut. Kalau Ustadz Ismail berbuat amal soleh ingin dipuji oleh Ustadz Iman, maka kata Allah, Ismail, datang tuh ke Iman, minta pahala. Kira-kira dikasih nggak? Nggak akan. Nah, Allah berkata seperti ini, izhabu ya ilal ladzina kuntum tarawnahum bi amalikum. Pergilah kepada orang-orang yang kamu tampakkan tuh amal kamu. Ustadz, kok lupa saya, Haryanto, gulung sampah untuk sedekah karena ingin dipuji oleh Kang Musoleh misal. Nah, nanti kata Allah, minta tuh pahala ke Kang Musoleh, dikasih nggak? Enggak, boro-boro dikasih ke Mas Haryanto, saya juga kurang katanya. Begitu. Jadi hati-hati para iman sekalian. Ya, bi'amalikum fi dunya. Jadi amal-amal kita di dunia itu kalau kita ingin dipuji sama orang, nanti Allah tidak kasih pahala itu, tapi disuruh minta kepada orang yang kita inginkan pujian. Menantu kepada mertuanya itu biasanya. Atau istri kepada suaminya, atau anak mana ada menantu sama mertua di sini enggak tuh? Nah, kalau berbuat baik itu jangan karena mertua. Ikhlas itu. Punten siapa? Sana punten namanya siapa tadi? Ya. Berbuat baik, beramal soleh, memuliakan istrinya karena ada mertuanya. Tapi kata Allah, nanti tuh minta kepada Pak Itno, kasih tuh pahala tuh ke menantumu. Kasih nggak Pak? Boro-boro, saya juga masih kurang katanya. Ini para ikhwan sekalian, hati-hati dengan perbuatan riya itu. Kata Allah, fandur hal tajiduna indahum juz'an atau jazaan, apa engkau akan mendapatkan pahala itu? Tidak. Tentu tidak. Saya juga begitu. Taklim di sini ingin dipuji misal, minta tuh sama Riyasah 5 tuh pahalanya. Nggak akan dapat. Boro-boro kita juga nanti di hadapan Allah cari pahala sebesar-besarnya. Maka para ikhwan, hati-hati dalam perbuatan syirik kecil. Kalau syirik besar tadi jelas menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, tapi ada ibadah-ibadah lain menyertainya. Syirik kecil riya, yaitu ingin dipuji. Waqala, dan berkata Nabi SAW, man sami'a man sam'a sam'allahu bihi wa man roya ro'ayallahu bihi. Orang yang sum'ah itu apa? Ingin diperhatikan gitu. Nah, ingin didengar-dengar gitu. Nah, itu hati-hati juga. Kemudian ada satu hadis lagi dari Abu Hurairah. Ini hadis ini sudah sering kita dengar.
An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rubba shaimin la yasalahu min saumihi ilal ju ya wal atas. Wah, ini kan kita mau puasa nih, kita mau saum. Nah, kita diingatkan dengan hadis ini. Banyak yang saum itu kemudian hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga itu. Karena tadi saumnya bukan karena Allah. Para ikhwan, alhamdulillah taklim ini mengingatkan kita akan bertemu dengan Ramadan. Betul-betul Ramadan itu harus ihtisaban, berharap pengampunan dari Allah, bukan berharap kepada manusia. Atau saumnya kita itu bukan berharap saum yang ingin mendapatkan pujian daripada orang-orang di sekitar kita. Para ikhwan sekalian, kapan kita tahu perbuatan kita ria itu atau tidak itu kapan tahunya? Kapan, Pak? Sekarang tahu nggak saya berbuat ria? Tidak tahu. Ustaz Ismail berbuat ria, saya nggak paham. Ustaz Haryanto berbuat ria, nggak paham saya. Ustaz Iman ria, tidak paham juga saya. Kapan ria itu diketahui? Ketika kita sudah mati. Sok, siapa yang mau tahu duluan, ria atau tidak? Pak ini dulu atau saya dulu atau Pak Iman dulu? Mangga, biar tahu siapa yang ria di antara kita. Maka hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berlindung dari hal-hal dosa besar yang akan mencelakakan kita. Syirik kepada Allah, insya Allah para ikhwan di sini tidak akan ada yang syirik. Tidak akan ada para ikhwan di sini yang menyembah pohon. Tidak ada ikhwan di sini yang menyembah batu. Tidak ada ikhwan di sini yang menyembah bintang, menyembah bulan. Insya Allah kita bersih daripada dosa besar itu. Tapi pada kasus ria, kita tidak bisa menjamin. Disebutkan di sini pada keterangan berikutnya, kalau ria itu nanti lawannya apa? Ikhlas kan? Apa yang disebut ikhlas? Ikhlas itu ya, setinggi-tingginya ikhlas itu kita, hadisnya bahasanya begini. Tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal karena manusia itu juga ria. Ustaz Iman meninggalkan pekerjaan buruk, tapi karena tidak ingin diketahui oleh Amir Yasah, nah itu ria. Kemudian di sini jelaskan juga wal amalu li ajlin nas, beramal karena manusia itu syirik. Nah, kemudian wa ikhlasu, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu Allah tuhibba Muhammadatan, engkau mencintai, ya, engkau tidak mencintai. Ikhlas itu begini, engkau berbuat, tapi engkau tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia. Berat nggak, Pak? Nih, Kang Gus Soleh nih di sini nih, amal soleh hari Ahad, udah bersihin lingkungan. Kok nggak ada yang nyebutin, Kang, jazakallah ya, mangkel dia. Kok nggak ada yang jazakallah sama saya? Hati-hati, Kang, tuh. Itu nggak ikhlas. Ustaz Haryanto nih ngumpulin sampah. Kok nggak ada yang meliput ya, kok nggak ada yang memberitakan ya. Nah itu hati-hati. Atau siapa lagi di sini yang biasa beramal soleh, kok nggak ada pujian padanya gitu. Sebagai manusia wajar nggak kita ingin mendapatkan penghormatan? Wajar. Apalagi ini mau 2024, bisa banyak nanti pemilihan lah di sekitar kita. Biasanya di kampung ada begini, kalau orang ada yang nyumbang besar ke satu kampung. Kemudian tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada si penyumbang itu. Ujian nggak kepada si penyumbang tuh? Ujian. Pak Yitno ngasih uang sama saya 2 juta pada hari ini, terus saya nggak ngomong apa-apa, diam aja. Kira-kira mangkel nggak? Teruji. Kira-kira sanggup latihan seperti itu? Nggak sanggup, kita manusia. Orang nggak tahu diri katanya tuh. Hati-hati, Ustaz Iman tuh minjemin mobil sama saya, nggak diisi minyak sama saya. Orang nggak tahu diri udah dipinjemin nggak diisi minyak, Padahal tadinya sudah disiapkan pahala, tapi gara-gara diuji sama saya, hilang. Ini para ikhwan, kira-kira bisa nggak kita latihan seperti itu? Mudah-mudahan. Saya ngajar misalnya di kampus, kemudian nggak ada yang mengucapkan terima kasih. Ngapain saya ngajar di sini yang nggak ada yang nganuhunkeun seorang pun gitu? Teruji itu. Ya, Ustaz Edi, begitu ya. Kita berbuat amal soleh besok, tadi hari Ahad, misalnya kita sekumpul semua amal soleh di mana-mana, tidak ada yang mengucapkan apapun kepada kita. Kira-kira sebagai manusia, wajarnya kan kita ada penghargaan lah ya. Ketika tidak ada, nah para ikhwan diam saja.
Jangan gerutu di belakang, karena gerutuan itulah yang akan menghilangkan pahala kita. Mas Wanto misal, Nancy saya tuh nggak ngucapin jazakallah. Besok Nancy lagi nggak mas? Alah nggak usah tuh, dia emang ada basa-basi gitu. Tuh hati-hati. Jadi ini perkara syirik, perkara ria kecil, syirik kecil tuh ria, perkara ikhlas. Itu perbuatan hati yang kadang-kadang kita teruji. Orang kaya bisa teruji, orang miskin juga bisa teruji. Kita berbuat sabar juga bisa teruji. Mudah-mudahan kita di sini, terutama Iwan-Iwan di Riyasah 5 ini, dapat memanage hati kita dengan persoalan-persoalan kecil seperti ini. Orang nyumbang biasanya pingin ada kalimat seperti, aduh Pak, kalau nggak ada Bapak mah, ini nggak jadi nih gedung ini. Saya nggak nyindir ya. Itu hati-hati. Makanya ada hadis lain, kalau memberi itu jangan sampai tahu tangan kiri atau tangan kanannya. Bahkan pada keterangan yang lain, orang rumah pun, istri kita kalau kita bersedekah seharusnya jangan tahu. Kenapa jangan tahu para Ikhwan? Apa hikmahnya? Kalau istri kita atau kalau suaminya tahu, kalau istrinya tahu kita bersedekah, suaminya ikhlas bersedekah. Istrinya ngomong sama istri yang lain, tuh suami saya melihat, rusak nggak pahalanya? Rusak. Makanya Pak Yitno kalau mau bersedekah, diam-diam aja, anaknya nggak tahu, ya, ya. Ustaz Firman kalau mau bersedekah, nggak usah tahu istrinya. Kalau ditanya ini uang kemana, diam aja, lengit gitu, hilang gitu. Karena memang kita akan teruji, ya, kita akan teruji dengan hal seperti itu. Memang ini latihannya nggak bisa sekali, gitu. Harus berulang kali sehingga ikhlas itu betul-betul wujud dalam diri kita. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat sekalian, ibu-ibu yang ada di sini, termasuk orang-orang yang dapat belajar ikhlas itu bukan kata-kata saja, tetapi betul-betul ikhlas itu diwujudkan dengan sikap dan perilaku kita. Kira-kira sanggup nggak ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Besok kalau yang meminta amal soleh, insya Allah. Mudah-mudahan para ikhwan sekalian. Nah ini hadis pertama berkaitan dengan kitab Al-Kabair ini, berbicara masalah syirik. Para ikhwan seperti yang saya sampaikan tadi, syirik insya Allah di sini sudah terbebas semua. Tapi tadi kita diuji dengan ria dan keikhlasan. Kalau ada waktu nanti kita di pertemuan berikutnya akan bahas lagi yang kedua. Setelah syirik apa? Setelah syirik membunuh orang seperti apa? Itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit ya yang bisa saya ulas. Saya membaca aja para ikhwan ya. Kalau nggak percaya baca sendiri nanti. Tidak ada yang saya tambahkan, tidak ada yang saya kurangi. Saya tidak nyindir ya Pak Ito ya, tidak nyindir. Tapi saya memberikan contoh yang ada di kitab ini. Ustaz Mail gitu ya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.